Oleh. Definisi perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan adalah cara yang dilakukan seseorang untuk mencegah penyakit, mengetahui penyakit lebih awal, ataupun menjaga serta memperbaiki kebugaran dan kesejahteraannya. Jadi di sini segala upaya sadar yang dilakukan seseorang untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan yang baik harus mampu menyelesaikan masalah dengan memperhatikan kepentingan semua masyarakat. Salah satunya program BPJS Kesehatan adalah contoh nyata dari upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan layanan kesehatan yang inklusif serta merata bagi seluruh masyarakat. Nah, contoh kebijakan publik dalam bidang kesehatan antara lain, yang pertama, larangan merokok di tempat umum. Yang kedua, pajak atas minuman manis. Yang ketiga, program imunisasi wajib. Serta yang terakhir adalah subsidi vaksin. Kebijakan publik berperan sebagai fondasi sistematis yang tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga untuk mencegahnya dengan membentuk lingkungan, ekonomi, perlindungan, dan akses yang mendukung kesehatan optimal bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, ada bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi perilaku kesehatan. Yang pertama, ada regulasi dan hukum, yang dimana kebijakan publik menetapkan aturan yang mengatur perilaku individu atau kelompok agar lebih sehat. Contohnya ada larangan merokok di tempat umum, wajib menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta peraturan wajib vaksinasi sekolah. Ini memiliki dampak masyarakat cenderung menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang kedua, ada inisiatif fiskal atau insentif ekonomi, di mana kebijakan publik dapat mengubah perilaku kesehatan dengan memberikan insentif atau disinsentif ekonomi. Contohnya ada subsidi BPJS atau pelayanan kesehatan gratis dan pajak tinggi pada rokok dan minuman beralkohol. Dampaknya, perilaku masyarakat beralih ke pola hidup yang lebih sehat karena pengaruh biaya atau kemudahan akses. Selanjutnya ada kebijakan akses ke layanan kesehatan, yang dimana kebijakan publik yang membangun fasilitas dan memperluas akses layanan kesehatan memudahkan masyarakat untuk berperilaku sehat. Contohnya, pembangunan puskesmas di daerah terpencil, program dokter dan bidan desa, serta peningkatan fasilitas olahraga publik, yang dimana berdampak masyarakat lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan, imunisasi, dan pengobatan. Selanjutnya, ada kebijakan pendidikan dan kampanye kesehatan, yang dimana kebijakan publik sering melibatkan program edukasi kesehatan masyarakat seperti promosi gizi seimbang, PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, atau kampanye anti narkoba. Contohnya ada program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas dari pemerintah dan kampanye cuci tangan pakai sabun oleh Kemenkes. Dampaknya, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta perubahan perilaku positif secara sukarela. Dan yang terakhir ada melalui penegakan hukum dan pengawasan, yang dimana kebijakan publik yang diiringi dengan penegakan hukum tegas dapat mengubah perilaku kesehatan masyarakat. Contohnya, ada penindakan terhadap industri makanan yang tidak sesuai dengan standar BPOM dan pengawasan iklan produk rokok dan alkohol. Dampaknya yaitu mengurangi paparan masyarakat terhadap produk atau perilaku yang berisiko terhadap kesehatan. Selanjutnya, ada beberapa jenis kebijakan publik yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Yang pertama, yaitu kebijakan regulasi. Kebijakan ini biasanya berupa undang-undang atau peraturan yang mengatur tindakan masyarakat. Contohnya, seperti larangan merokok di tempat umum, aturan tentang label makanan, atau pembatasan kadar gula dan tepung dalam produk makanan. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi. Ini mencakup pemberian subsidi, pajak, atau insentif ekonomi. Misalnya, pajak tinggi untuk rokok dan minuman manis atau subsidi bagi pangan sehat seperti buah dan sayur. Berikutnya, kebijakan adaptasi dalam situasi darurat atau krisis seperti saat pandemi. Contohnya, penerapan protokol kesehatan, kewajiban memakai masker,
lockdown, karantina, dan kewajiban vaksinasi. Dan yang terakhir, kebijakan pendidikan. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan, kampanye media, program literasi kesehatan, dan pelibatan komunitas agar masyarakat lebih sadar pentingnya hidup sehat. Dalam penerapan kebijakan publik di bidang kesehatan, ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama adalah akses dan infrastruktur. Fasilitas kesehatan di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan teknologi dan jaringan internet juga menghambat penerapan sistem digital, seperti rujukan elektronik dan rekam medis digital. Yang kedua yaitu sumber daya manusia dan kapasitas lokal. Jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan yang belum mencukupi membuat pelaksanaan kebijakan kurang maksimal. Selain itu, sikap dan motivasi tenaga kesehatan maupun masyarakat turut memengaruhi keberhasilan program kesehatan. Dan yang terakhir adalah komunikasi, edukasi, dan sosialisasi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami kebijakan dan layanan kesehatan, sehingga partisipasi dan kepatuhan terhadap program pemerintah masih rendah. Selain tantangan yang sudah dijelaskan tadi, terdapat juga hambatan sosial budaya, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari masyarakat. Jadi, saya akan menjelaskan salah satu contoh kebijakan publik yang berhasil mengubah perilaku kesehatan, yakni kebijakan larangan merokok total di area kampus Australia yang mencakup area outdoor. Kebijakan ini efektif dalam mengurangi jumlah perokok dan juga berhasil mengubah pandangan terhadap norma lingkungan bebas asap rokok, serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Jadi dari materi presentasi ini, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, kebijakan publik berperan penting dalam membentuk perilaku kesehatan masyarakat. Yang kedua, regulasi, kebijakan ekonomi, pendidikan, dan adaptasi darurat memengaruhi cara masyarakat hidup sehat. Yang ketiga, tantangan utamanya adalah keterbatasan akses, sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM, sosialisasi, serta hambatan sosial budaya. Yang keempat, implementasi efektif membutuhkan koordinasi, edukasi, dan dukungan masyarakat. Serta yang terakhir adalah kebijakan yang inklusif dan kontekstual akan mendorong perilaku hidup sehat berkelanjutan. Jadi, ini merupakan referensi jurnal yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.